warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-share gimana caranya bikin pola dasar gamis ya. Nah, setelah kemarin di-share gimana cara ngambil ukuran badan sendiri, sekarang kita lanjut ke polanya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara mengambil ukuran badannya, bisa cek di sini ya. Di situ ada ukurannya yang dibutuhkan untuk membuat pola gamis. Semuanya ada 14. Nah, ini ukurannya ya. Yang tercantum di sini itu sesuai urutan pengambilan ukuran ya, kan ada 14. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil urutannya, ngambil ukurannya sesuai urutan, itu nggak perlu dicatat satu-satu untuk keterangannya. Jadi cukup ditulis aja seperti ini, karena kita udah tahu untuk urutannya. Tapi kalau memang belum hafal di luar kepala ya ditulis aja ya untuk keterangannya. Nah, baik, kita langsung mulai aja ya untuk ke pembahasan polanya ya. Langkah pertama, tentukan dulu ya titik-titik garisnya. Nah, yang pertama itu kita bikin dulu untuk panjang gamisnya. Di situ panjang gamisnya 130, jadi langsung diukur 130. Selanjutnya tentukan titik A ke C, itu setengahnya lingkar kerung lengan. Lanjut ke titik A ke E, itu panjang punggung. Lanjut ke dari E ke G, itu tinggi panggul ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah ditentukan titik-titiknya, tarik garis lurus ke samping. Jadi nanti yang terlihat akan seperti ini ya. Setelah dibentuk garisnya, kita lanjut ke rumusnya ya. Ini saya kasih titik A ya, sesuai yang ada di buku. A ke A1 8, karena lingkar lehernya kurang dari 50. Kalau lebih dari 50 diberi 9 ya. Nah, ini 8 jaraknya, ini saya kasih tanda A1 ya. Sekarang lanjut ke A2, ini 9. Kalau lebih dari 50 itu 10 ya. Ini A2. Sekarang lanjut ke titik AB. AB itu setengah lebar bahu. Bahunya 38, berarti kita kasih 19. Seperti ini. Ini titik B. Turun 4. Ini titik B1. B1. Nah, udah kayak gini, kita bentuk dulu ya. Sekarang tinggal menentukan titik C1 ya. Titik C1 itu diambilnya setengah AC. Nah, ini titik C ya. Titik C dibagi 2, ini 23, berarti 11,5 di sini. Ini untuk menentukan garis lebar muka. Ukuran lebar mukanya itu 33, berarti 16,5 di sini titiknya. Ini C2 ya. Udah, ini C1. Sekarang lanjut ke menentukan titik C ke D. Rumusnya itu lingkar badan ditambah kelonggaran dibagi 4 ditambah 1. Nah, ini lingkar badannya itu 82, kelonggarannya 8 cm aja ya. 82 ditambah 8, 90. 90 dibagi 4, 22,5 ditambah 1, 23,5. Ini titik D. Setelah seperti ini, kita bentuk untuk bagian ketiaknya. Nah, ini dibantu dengan penggaris siku seperti ini. Tinggal menghubungkan titik C2 ke D ya. Ini bisa dibantu dengan penggaris siku, tapi kalau terlalu lengkung dibantu lagi atau dibentuk lagi dengan tangan ya. Jadi jangan sampai, kalau saya biasanya suka dibantu lagi dengan ini ya, dengan tangan seperti ini. Nah, ini yang dipakainya yang ini ya, garis yang luarnya. Ini udah. Sekarang tinggal menentukan titik E ke F
ya. Untuk E ke F itu masuk 1,5 cm dari titik E ke D. Nah ini kan ukurannya itu 23,5, berarti 23,5 dikurangi 1,5. Untuk bawahnya itu untuk E ke F, nah ini garis E ya, untuk E ke F berarti 22. Ini titik F. Tapi kalau teman-teman mau pakai kupnat ya di bagian depan itu bisa, ini rumusnya ya untuk E ke F. Tapi biasanya untuk gamis ini kan modelnya longgar, jadi untuk bagian depan tidak perlu pakai kupnat, cukup bagian belakang saja. Nah kalau untuk bagian depannya nggak pakai kupnat, cukup masuk dari C ke D itu 1,5 cm ya. Ini kita bentuk, tinggal lanjut ke menentukan titik GH. Nah kalau untuk E ke G ini ukuran tinggi panggul G ya, jadi dari E ke G ini tinggi panggul. Sekarang tinggal menentukan G ke H itu 1/4 lingkar panggul ditambah 2. Nah ini panggulnya itu 90 dibagi 4 22,5 ditambah 2 24,5. Udah, tinggal kita bentuk dengan penggaris panggul. Untuk pemakaiannya seperti ini ya, pemakaiannya seperti ini. Nah udah kayak gini kan udah ngebentuk badan ya, tinggal kita hubungkan ke bagian bawah ya untuk lebar bawahnya. Nah untuk lebar bawah itu minimal ya, minimal 40 cm, boleh lebih kalau misalkan mau lebih lebar ya, 40 atau 45 boleh. Nah ini saya kasih 40 cm dulu karena nanti ada pecah polanya dan perlu dikembangkan lagi. Dan ini juga kenapa bikin polanya di kertas dulu, karena setelah ini mau lanjut ke pecah pola. Nah kalau teman-teman mau bikinnya model yang sederhana seperti outline, itu bisa langsung di kain ya. Nah ini bisa dicek aja di video ini, di situ ada cara membuat pola gamis langsung di kain ya. Nah kalau ini memang dibuat dulu di kertas karena mau lanjut ke pecah pola. Nah ini saya kasih jarak dulu 40 cm seperti ini ya. Sekarang lanjut hubungkan titik H ke bagian bawah ya. Ini kalau di buku itu titik K. Nah karena ini kalau dihubungkannya seperti ini kan berarti ada garis sudut di sini ya. Nah untuk membentuk titik H ke K ini harus sejatuhnya ini, jadi biar membentuk garis lurus ya. Yang penting nyambung ke titik K seperti ini. Jadi jangan dari H ke sini ya, karena nanti akan membentuk titik sudut di sini. Ini kalaupun lebih dari titik H nggak apa-apa ya, karena ini kan untuk bikin gamis, otomatis hasilnya juga kan untuk gamis longgar ya. Jadi tidak masalah ya kalau misalkan teman-teman bikin polanya di luar titik H ya, kecuali kalau bikin polanya yang ngepas-ngepas seperti gaun, itu harus sesuai dengan ukuran. Nah ini udah ya, jadi harus sejatuhnya untuk bikin garisnya ya, dari sini, atau bisa kalau misalkan mau langsung dibentuk aja dari F ke titik K ya. Udah seperti ini, tinggal ngebentuk bagian bawah. Kalau di buku itu ada titik K1 ya. Nah ini untuk membentuk garis K1 sejatuhnya aja seperti ini nih. Ini kurang lebih naiknya sekitar 2 cm ya. Nah udah, ini udah jadi untuk pola gamis. Ini gamis yang udah dibikin ya untuk pola depan. Setelah ini tinggal kita potong aja. Ini sekarang tinggal kita potong aja. Terus oh ya, ini gunting. Ini sebenarnya gunting kain, cuman karena udah tumpul jadinya dipakai gunting kertas ya. Jadi untuk gunting kain itu pemakaiannya harus gunting kain ya, baiknya dipakainya khusus untuk kain aja, jangan dipakai untuk kertas karena kan bisa jadi tumpul. Dan ini juga susah, sebelumnya dipakai kertas jadi agak susah kalau mau dipakai ke kain lagi. Jadi sekarang ini jadi dipakainya gunting kertas. Nah ini sekarang tinggal dibentuk aja.
Pokoknya kalau untuk gunting kain jangan berani-beraninya dipakai gunting kertas ya. Ini bukan contoh yang baik nih. Nah ini udah tinggal dipotong aja mengikuti garis pola ya. Udah kelar untuk pola depan. Sekarang lanjut ke pola belakang. Step awalnya sama ya, kita tentukan dulu untuk garis-garisnya ya, seperti ini. Jadi tentukan dulu untuk garis-garisnya, baru kita hitung untuk rumus-rumusnya. Sekarang tinggal lanjut ke pola belakang. Terus ini saya kasih garis di sini karena kan lumayan ya menghemat untuk kertasnya. Jadi saya kasih garis ulang. Harus kalau misalkan memang mau simple sih dari garis ini aja bisa langsung dibikin pola belakang tanpa harus bikin garis ini. Jadi karena ini mau menghemat ya untuk kertasnya, jadi saya garis ulang di sini sepasnya pola untuk bagian belakang ya. Nah terus ini untuk jadikan acuan juga dari kertas ini turun 3 cm ya, karena nanti untuk bagian belakang itu lehernya ada yang naik. Jadi dari sini ke sini 3 cm jaraknya, terus dikasih garis lurus seperti ini. Nah sekarang untuk bikin pola belakang sama ya, step awalnya kita tentukan dulu untuk titik garis-garisnya ya. Nah ini kan untuk A ke C setengah lingkar keruangan ya, seperti ini. Ini saya kasih titik A, dan A ke E itu panjang punggung, ini E, dan E ke G itu tinggi panggul. Nah udah kan ya, udah dibentuk titiknya. Sekarang tinggal tarik garis lurus ke samping. Ini biar sama ya garisnya, jadi saya kasih titik lagi seperti ini. Jadi sama ya caranya untuk bikin pola itu, tentukan dulu garis-garisnya biar gampang. Setelah dibentuk garis, tarik garis, lanjut ke rumus. Oh ya, untuk bagian bawahnya ini belum. A ke I panjang baju 130. Nah ini untuk panjang baju. Jadi langsung aja bikin polanya, langsung ke pola gamis ya. Nah ini udah untuk bagian bawahnya. Nah ini titik I ya. Udah ini kita lanjut ke rumus bagian atas dulu. Untuk bagian belakang sama ya, seperti langkah bagian depan. Tentukan dulu untuk bagian leher A ke A1 8 8. Terus untuk A ke A2 nya turun 1 cm, ini A2, dan dari garis lurus ini naik 1 cm ya untuk menentukan A1 nya. Nah dari A1 ini, dari yang naik 1 cm dihubungkan ke A2. Nah ya, jadi titik A1 itu naik 1 cm dari garis lurus ya. Nah ini A1 dan ini A2. Lanjut ke A ke B itu setengah lebar bahu. Lebar bahunya itu 38 dibagi 2 berarti 19. Ini titik B, turun 2 cm. Ini B1. Sudah seperti ini, tinggal dihubungkan antara A1 dan B1. Nah ini yang A1 dan B1 ini kalau di sistem pola saya ini namanya panjang bahu. Kalau untuk yang lain saya tidak tahu ya, karena ada yang suka salah antara panjang bahu dan lebar bahu. Nah untuk lebar bahu itu A ke B,
Dan untuk panjang bahu itu titik A1 dan B1. Sekarang lanjut ke lebar punggung. Lebar punggungnya itu 35 ya, berarti lebar punggungnya 34 ya, berarti 17. Sekarang lanjut ke lebar punggung ya, ini sama untuk menentukan titik C1 nya setengah AC, ini 11,5 di sini ya, C1. Sekarang lanjut ke C2, itu setengah lebar punggung, berarti 17 di sini ya. Sekarang lanjut ke C ke D. C ke D itu lingkar badan ditambah kelonggaran dibagi 4 dikurang 1. Nah, yang tadi itu kan udah dihitung untuk bagian depannya ya. 90 berarti 90 dibagi 4 itu 22,5 dikurangi 1. Jadi 21,5 ini untuk titik D. C ke bagian belakang sudah seperti ini, tinggal dibentuk dengan bantuan garis siku. Seperti ini. Nah, udah selesai untuk bagian atasnya. Nah, untuk bagian pinggang ini pakai rumus ya. Rumusnya itu 1/4 lingkar pinggang ditambah 3. Jadi kalau pinggangnya itu 68 dibagi 4 17, 17 ditambah 3. 3 itu untuk kupnat ya. Jadi 20. Ini berarti titik F. Udah seperti ini, tinggal dihubungkan antara D dan F. Ya, udah. Sekarang G ke H itu 1/4 lingkar panggul. Jadi ada penambahannya untuk belakang. Untuk panggul itu 90 berarti 22,5. Ini titik H. Udah ya? Udah. Sekarang tinggal dibentuk lagi F ke H dengan bantuan penggaris lengkung. Udah seperti ini. Kita bentuk dulu untuk bagian kupnat. Kupnat itu diambilnya dari setengah CD. Ini kan 21,5 dibagi 2 berarti kurang lebih 10,5 ya. Nah, kurang lebih 10,5 ya. 10,5, terus ini juga diambil garis ini aja dulu ya, garis lurus dulu biar gampang. Nah, ini udah ya. Sekarang dari titik sini, dari titik ke sini 1,5 cm, dan ini ke sini 1,5 cm. Karena kan untuk kupnatnya 3 cm ya. Dari garis pinggang ke bawah itu 14. Kalau di buku itu titik, sebentar saya lihat. Kalau dari buku itu titik Z ya, C ke Z. Nih, untuk panjang kupnatnya O ke Q itu 14 ya. Nah, seperti ini. Jadi tinggal dibentuk aja untuk kupnat. Tapi kalau memang hasilnya pengen ngepas di bagian pinggang, kalau misalkan pengen ngepas ya, kan selera orang beda-beda ya. Itu bagian depannya dikasih kupnat juga. Tapi biasanya saya kalau bikin depannya itu nggak pakai kupnat. Tapi tergantung sih, tergantung model juga ya kalau untuk bikin pola. Nah, ini udah, tinggal hubungkan antara H ke bagian bawah ya, titik K. Nah, ini untuk bagian bawah ya, titik I ke K diberi 38 ya, selisih 2 cm dengan bagian depan. Sekarang tinggal hubungkan aja dari titik ini. Kalau mau enak sih memang harus dihubungkan aja dari F langsung ke K ya. Karena kita kejarnya bagian bawah, ukuran bawah. Ngejarnya itu ukuran lebar bawah ya. Nih, ini. Jadi kalau misalkan keluar dari titik H juga nggak masalah ya. Jangan, kadang ada memang karena mengikuti petunjuk mungkin ya di buku juga. Jadi dari H ke K itu dibentuknya seperti ini nih. Jadi ada garis sudut di sininya. Tapi di buku ini, di buku gamis, saya sudah jelaskan juga ya untuk langkah-langkahnya dan cara dan beberapa hal yang
salah di dalam membuat pola. Jadi tinggal dibentuk aja untuk titik. Jadi udah seperti ini, dinaikkan. Udah kayak gini, tinggal dipotong untuk bagian belakang, tapi jangan lupa diukur dulu panjang sisinya ya, dari D ke titik K ini. Jangan sampai panjang sebelah dengan pola depan. Ya, ini diukur dulu ya untuk panjang sisinya. Seperti ini, samakan. Nah, ini udah sama ya untuk panjang sisinya. Jadi udah gini, tinggal dipotong aja untuk bagian belakang. Terus ini jangan lupa diukur ulang ya untuk lingkar ketiaknya, karena yang kita butuhkan itu untuk lingkar ketiak 46 ya. Jadi harus diukur ulang. Pokoknya untuk lingkar ketiak itu harus sesuai dengan yang kita ukur ya. Kalau misalkan kelebihan, bisa dinaikkan dari titik D1, dari titik D bisa dinaikkan. Tapi kalau kurang dari angka 46 itu bisa diturunkan. Di sini juga ada ya di buku cara menaikkan dan menurunkan, atau cara menambahkan dan mengurangi ukuran lingkar ketiak. Ini diukur ya, diukur mengikuti garis pola seperti ini. Ini 22. Sekarang kita jumlahkan dengan bagian belakang. Ini, jadi sebelum membuat pola itu harus dipastikan dulu lingkar ketiaknya sudah pas. Nah, ini hasilnya 44 ya. Berarti kurang 2 cm untuk lingkar ketiaknya, karena yang kita butuhkan 46. Nah, ini diturunkan 1 cm karena kan kurangnya 2 cm. Jadi dari belakang turunkan 1 cm, dari depan juga turunkan 1 cm. Seandainya pola yang Bunda bikin lebih, misalkan ya, di yang Bunda butuhkan misalkan 46, ternyata hasil ketiaknya itu 48, itu dinaikkan 1 cm ya. Tapi kalau sudah terlanjur motong di kain, itu berarti untuk lingkar ketiaknya itu mengikuti untuk bikin pola tangannya ya, mengikuti lingkar ketiak yang sudah jadi. Jadi kalau misalkan udah motong di kain ternyata hasil jadinya 48, berarti pola yang dibikin di tangan itu 48 ya. Udah, sekarang tinggal dibentuk ulang untuk ininya, karena yang kita butuhkan 40, ini 46 ya. Nah, udah pas seperti ini, tinggal lanjut ke bagian pola belakang. Terus kita potong dulu untuk bagian ini ya. Nah, ini dipotong dulu karena turun 1 cm ya. Nah, ini ya, jadi yang diambilnya pola bagian bawahnya. Nah, ini udah selesai untuk pola depan dan belakang. Sekarang lanjut ke pola tangannya ya. Bikin pola tangannya, untuk bikin pola tangan itu mau bikin di kertas dulu atau langsung di kain. Caranya seperti ini ya, jadi langsung dilipat. Harus dilipat karena mengurangi resiko si tangannya merilit ya. Jadi kenapa kalau ada yang bikin baju terus tangannya itu merilit. Nah, ini jadi bisa jadi saat membuat polanya ini nggak simetris ya, cara bikin polanya. Jadi untuk mengurangi resiko itu, jadi harus polanya itu caranya harus dilipat seperti ini, jangan dibuka seperti ini. Ini tarik garis tengah, terus bikin ke sini
untuk bagian depannya, terus ke sini untuk bagian belakangnya. Jangan ya, jadi langsung aja dilipat seperti ini. Nanti kita kasih tahu cara untuk membentuk bagian pola tangan depan dan belakang. Tapi untuk step awalnya, untuk pola tangan caranya dilipat dulu ya, kayak gini. Sekarang kita langsung aja ke rumus untuk pola tangan. Nah, untuk panjang tangannya itu kan 52 ya, kita kasih 52 di sini. Nah ini ukurannya 52. Terus ini, nah titiknya di sini. Untuk menentukan tinggi puncak itu 1/4 lingkar kerung lengan ditambah 2,5 ya. Lingkar kerung lengannya itu kan tadi 46 dibagi 4 berarti 11,5 ya, 11,5 ditambah 2 cm setengah berarti 14 ya, 14. Titiknya di sini. Sekarang tarik garis lurus. Seperti ini. Kalau di buku itu ada ya titik A titik A D. Sebentar. Titik A B, maaf, titik A B. Jadi ini titik A dan ini titik B. Sekarang tinggal menentukan A ke C itu setengah lingkar kerung lengan. Ini kan tadi lingkar kerung lengannya tepat 46 ya, kita udah ubah. Tapi kalau misalkan mau dijadikan seadanya pola yang tadi kan asalnya 44 ya, berarti dibuatnya 22. Tapi karena tadi dirubah lagi jadi 46, jadi ini 23. Pokoknya untuk lingkar kerungan itu, untuk bikin polanya harus mengikuti lingkar kerung yang ada di pola badan. Jadi harus diukur ulang. Nah ini 23 dibagi 3 ya. Dibagi 3 ya, kurang lebih 7,5 ya. Ini naikkan 2,5 cm. Terus dibentuk dari titik A. Ini yang naik 2,5 cm, kalau di buku itu titik A1 ya, A1. Jadi kita bentuk dulu A ke A1 dihubungkan. Terus langsung ke titik C. Nah, seperti ini langkahnya. Terus untuk bagian bawahnya itu setengah lingkar pergelangan tangan. Pergelangan tangannya itu 25, jadi ini 12 cm setengah. Dihubungkan dari C ke ini ya, ke E seperti ini. Nah kalau di buku itu kan ada ya, di buku gamis itu titik A, Z, D dan Z1 itu bukan garis ini ya, itu hanya garis bantu supaya cara membuat polanya itu simetris, jadi jangan sampai miring. Jadi maksudnya untuk A, kalau dilihat ya, ini kan ini titik D ya, titik D, dan ini Z1 gitu. Jadi hanya untuk garis bantu aja supaya penempatan polanya itu simetris ya. Nah ini udah jadi, tinggal dipotong. Terus untuk patokan dari cara ngelipatnya juga nggak ada patokan ya, dari kalau di buku ya, dari D ke Z1 kan suka ada yang tanya untuk dari jarak dari D ke Z1 itu berapa. Itu sebetulnya bukan rumus ya, jadi hanya garis bantu aja. Yang penting saat membuat pola ini dari A ke C1 nya dia cukup untuk cara melipatnya. Kalau misalkan mau langsung di kain, yang penting ada kelebihan untuk jarak kampuh, seperti itu ya. Nah sekarang tinggal kita lanjutkan cara motongnya. Nah ini dipotong mengikuti garis pola seperti ini. Terus untuk bagian lengkung tangan ini dipotong dulu full 2 lembar ya, pola belakang seperti ini. Nah untuk membentuk pola depan, ambil selembar dari sini. Ini kan 2 nih, 2 lembar. Untuk membentuk bagian depannya kita ambil selembar. Terus kalau saya suka langsung dipotong, cuman kalau dibuat rumus kira-kira seperti yang ada di buku ya. Jadi seperti ini. Nih. Nah,
ini udah langsung membentuk ya. Kelihatan ya, tuh jadi langsung ngebentuk ya. Ini untuk bagian belakang dan ini untuk bagian depan. Jadi kalau ada di buku itu kurang lebih turunnya dari garis ini kan setengah ya, ini kan ambil tengahnya terus turun sekitar kurang lebih 0,5 ya, terus dibentuk ke sini. Nah kayak gini ya untuk bagian depan. Jadi udah selesai ya untuk pembahasan pola badan dengan pola tangan ya. Nah ini pola yang udah kita bikin udah selesai ya untuk pola depan, pola belakang, sama pola tangan. Jadi kalau teman-teman mau bikin gamis, silahkan disimak dulu dari awal pengambilan ukuran sampai ke terakhir pembahasan pola tangan. Jadi untuk pemula itu jangan jauh-jauh untuk memikirkan gimana caranya pecah pola sebelum tahu dulu dasarnya ini ya. Nah kalau sudah tahu dasarnya dan sudah dibentuk polanya, dicobain ke kain ya, ke kain untuk model A-line. Itu kan kalau model A-line kan modelnya biasa, udah dipotong, udah dijahit, dicobain sudah nyaman atau belum untuk polanya. Kalau kiranya udah nyaman, baru lanjut ke pecah pola. Tapi kalau misalnya kita udah bikin polanya terus udah dijahit juga, ternyata masih ada yang kurang nyaman, coba dirubah lagi untuk pola dasarnya. Entah harus berapa kali untuk bikin dasar, tapi harus dipahami dulu. Jadi untuk dasarnya ini pahami dulu, harus diyakinkan dulu kalau pola yang sudah kita bikin itu udah tepat dan nyaman, baru lanjut ke pecah pola. Itu ya saran dari saya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga isinya mudah dimengerti ya. Terima kasih.